تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita kembali dihimpun untuk membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim, kitab yang sangat mulia dan penuh dengan kemuliaan. Hanya Al-Quran yang sekedar membacanya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua istiqamah bersama Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Pekan kemarin kita mengkaji satu ayat, yaitu ayat 188. Ayat ini berbicara tentang apa? Bapak Ibu masih ingat? Nah, larangan memakan atau memperoleh harta dengan cara yang batil. Terkadang orang itu kurang sabar saja untuk menunggu datangnya harta yang halal, sehingga dia karena kurangnya kesabaran, dia kemudian menerobos jalan yang batil untuk bisa mendapatkan harta. Terkadang orang itu karena kurang sabar ya untuk bisa punya kendaraan, akhirnya dia menerobos jalan-jalan yang batil untuk bisa punya kendaraan. Ya. Jadi kalau kita bisa bersabar untuk menunggu harta yang halal itu datang dan diberikan oleh Allah, maka yang batil itu akan dijauhkan oleh Allah dan yang halal akan dimudahkan oleh Allah. Man tarakal haram atahullahul halal. Siapa yang meninggalkan perkara yang haram, Allah pasti akan ganti dengan yang halal, ya. Kemudian malam hari ini kita akan mengkaji insyaallah dua ayat 189 sampai 190. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة pakai ha ya, bukan pakai ha. Kalau ahillah, hil artinya halal. Kalau pakai ha artinya bulan, beda maknanya. Yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Yang harus diperhatikan, qul dibaca qaf, jangan dibaca kaf. Kalau dibaca kaf artinya apa? Makanlah. Kul, makanlah. Kalau qul, katakanlah. Kemudian yang kedua, wal hajj, ini pantulannya dijedah dulu baru bunyi qalqalah. Wal hajj, tapi jangan kelamaan jedahnya. Wal hajj, keliru. Wal hajj, ulang lagi sama-sama. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, katakanlah atau jawablah, bulan sabit itu tanda waktu bagi manusia, wal hajj, dan tanda waktu pelaksanaan ibadah haji. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha,
kebaikan itu bukanlah ketika mendatangi rumah-rumah dari belakang, tetapi kebaikan itu manittaqa, ketika seseorang bertakwa kepada Allah. Wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah dari pintunya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah di jalan Allah. Alladzina yuqatilunakum, terhadap orang-orang yang memerangi kalian. Berperanglah kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Dengan siapa? Dengan orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak cinta atau tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Panjenengan sudah paham ayat ini? Ada satu bagian yang mungkin panjenengan membutuhkan tafsir di ayat ini, yaitu ketika Allah mengatakan bukanlah kebaikan ketika kalian memasuki rumah dari belakang, tetapi kebaikan itu adalah ketika bertakwa dan masukilah rumah-rumah dari pintunya. Jadi kalau kita ngambil ayat ini secara letterlek, secara makna bahasa, berarti tidak boleh memasuki rumah dari arah belakang. Harus memasuki rumah itu ya dari arah depan, dari pintu masuknya. Jamaah rahimakumullah. Tetapi maksud ayat tersebut bukan demikian. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ayat ini memiliki sebab turun, Bapak Ibu. Ada dua sebab turun ayat ini. Yang pertama ayat yas'alunaka 'anil ahillah sampai wal hajj. Ini sebab turunnya tersendiri. Dan ayat walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha, ini juga ada sebab turunnya. Jadi satu ayat ini ada dua sebab turun, ya. Yang pertama yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal. Hilal itu artinya bulan sabit, ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu bertanya kepada sahabat Nabi tentang hilal. Awalnya kecil, terus membesar, besar-besar, mengecil sampai kecil dan menghilang. Mereka bertanya itu kepada sahabat Nabi. Mereka mengatakan, kalian tanya kepada Muhammad, kalau memang dia Nabi pasti dia bisa menjawab. Akhirnya para sahabat yang dibuat bingung oleh orang Yahudi, mereka bertanya kepada Rasulullah, yang saat itu pertanyaannya diwakilkan oleh sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, ya. Mu'adz bin Jabal bertanya tentang hilal yang ditanyakan oleh orang Yahudi. Maka Allah menurunkan ayat ini. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Kenapa disebut mereka? Karena yang bertanya banyak, ya. Tapi yang menyampaikan pertanyaan kepada Nabi itu satu orang. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bulan sabit. Jawablah, bulan itu mawaqitu linnas, ya, ukuran waktu atau sebagai petunjuk waktu bagi manusia, wal hajj, dan sebagai petunjuk waktu untuk pelaksanaan ibadah haji. Ini sebab turunnya ayat yas'alunaka sampai wal hajj. Baik, yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, ayat yang dimulai dengan yas'alunaka, ya, atau sejenisnya, ini ada 12 ayat, ya. Ada berapa? Ada 12 ayat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan ayat ini? Yang pertama, dianjurkan bertanya hal-hal yang penting dalam urusan agama. Itu kita sangat dianjurkan. Kata Imam Nawawi, ya,
pertanyaan itu ada 3. Ada pertanyaan yang wajib, ada pertanyaan yang fardu kifayah, artinya cukup satu orang yang bertanya. Kemudian ada pertanyaan yang sifatnya tidak penting untuk ditanyakan. Pertama yaitu pertanyaan yang bersifat wajib, yaitu su'alul jahil an faraididdin. Pertanyaan seorang yang bodoh tentang urusan yang wajib dalam agamanya. Contohnya wudu, panjenengan tidak tahu tentang wudu, tidak tahu rukun-rukunnya wudu, tidak tahu caranya berwudu yang benar, maka panjenengan wajib bertanya. Kalau tidak bertanya panjenengan berdosa. Ya. Tentang sholat, tentang puasa. Jadi sesuatu yang wajib untuk kita lakukan dalam agama ini, maka bertanya tentang sesuatu itu jika kita tidak paham, maka hukumnya apa? Wajib, Bapak Ibu, fardhu ain. Ya. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan yang sifatnya fardhu kifayah. Artinya kalau ada orang yang bertanya satu saja di dalam satu majelis itu atau dalam satu kampung itu, maka yang lain gugur kewajibannya. Contohnya seperti permasalahan yang terkait dengan kemaslahatan umat, ya. Ini hukumnya fardu kifayah untuk ditanyakan. Kemudian jemaah rahimakumullah, ada pertanyaan yang Allah tidak memerintahkan kita untuk bertanya karena tidak penting. Contohnya apa? Contoh misalnya bertanya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah, tidak disunnahkan oleh Rasulullah. Ya. Bertanya tentang urusan dunia, ini tidak wajib, tidak sunnah, tidak fardu kifayah. Apalagi pertanyaannya nggak penting. Ustadz, kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Ini kan pertanyaan yang tidak penting. Ya. Kenapa sholat subuh kok 2 rakaat? Kenapa sholat isya kok 4? Nah, maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak harus dijawab karena pertanyaannya nggak penting, ya. Termasuk juga kita harus membaca diri kita tentang pertanyaan kita kepada orang lain, Bapak Ibu. Jangan sampai kadang pertanyaan itu menimbulkan sakit hati bagi orang lain. Ya, jangan sampai kita bertanya sesuatu yang sebenarnya pertanyaan itu aib bagi kita sendiri sehingga orang lain mengetahui. Makanya di sebagian majelis itu ada ustadz yang menerapkan tanya jawab pakai apa? Pakai kertas. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang apabila ditanyakan secara langsung justru akan menjadi aib bagi dia. Dan orang-orang akan memandang rendah dia. Misalnya pertanyaan tentang riba. Dia bertanya tentang dia yang bekerja di bank, anaknya yang bekerja di bank, yang pinjam di bank dan sebagainya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Nah, pertanyaan yang seperti ini perlu dirahasiakan siapa yang bertanya, atau bertanya secara privasi langsung kepada ustadz, ya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya, yang mengarah kepada privasi orang itu nggak boleh. Kalau di barat itu nggak boleh, ya. Panjenengan tanya gajinya orang berapa, itu nggak boleh. Ustadz gaji per bulan berapa? Ustadz nggak ada gajinya, hadirin. Ustadz nggak punya gaji per bulan tetap, nggak ada. Ya. Jadi masalah gaji, masalah jodoh itu masalah-masalah privasi yang jangan sampai kita bertanya seperti itu kemudian menyakiti hati orang. Misalnya panjenengan tanya, Ustadz istrinya berapa? Nggak boleh bertanya seperti itu. Ya, itu privasi. Cukup istri saya yang tahu. Nah, maka jemaah rahimakumullah, kata Imam Nawawi, pertanyaan itu ada 3. Ada yang wajib ditanyakan, ada yang fardu kifayah, ada yang tidak penting untuk ditanyakan, ya. Nah, hal-hal yang tidak penting ditanyakan, yang pertanyaan itu tidak menambah iman, tidak menambah wawasan kita, ya jangan ditanyakan. Makanya dikatakan oleh Imam Ar-Razi, ya, bahwa umat Nabi yang paling sedikit pertanyaannya itu adalah umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, itu banyak pertanyaan mereka. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih,
fa innama ahlakal ladzina man qablakum kathratu masailihim. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dibinasakan oleh Allah karena mereka banyak bersoal, banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka. Makanya kalau kita perhatikan para sahabat itu pertanyaannya nggak banyak, jemaah rahimakumullah, kepada nabi. Nabi menyampaikan langsung mereka lakukan tanpa banyak bertanya. Karena banyak bertanya itu Bani Israel. Tapi kalau panjenengan dipersilakan untuk bertanya, ya jangan sungkan-sungkan bertanya. Nanti panjenengan takut dibilang Bani Israel lalu nggak bertanya. Ya, betul nopo-nopo. Justru bertanya itu bisa menjadi sebab panjenengan dapat amal jariah, ya pahala jariah. Kalau panjenengan bertanya sesuatu yang orang lain nggak tahu di majelis itu tentang sesuatu yang panjenengan tanyakan, lalu berkat panjenengan yang bertanya, ustadznya menjawab, orang-orang mendapatkan jawaban. Berarti yang bertanya itu pahalanya besar. Pahalanya lebih besar dibandingkan ustadznya. Karena yang menjadi sebab pertama orang mengetahui tentang hukum tersebut adalah dia, pertanyaannya dia. Ya, maka jangan sungkan-sungkan untuk bertanya tentang masalah hukum, Bapak Ibu. Kemudian jemaah rahimakumullah, pelajaran yang kedua dari potongan ayat ini adalah jika bingung maka bertanya kepada siapa? Ahlinya. Sebagaimana sahabat Nabi ketika ditanya oleh orang Yahudi, mereka tidak menjawab sendiri, tapi mereka bertanya kepada ahlinya. Walaupun mereka sebenarnya saat itu bisa berspekulasi ya, bisa membuat jawaban sendiri, tetapi mereka tidak melakukan itu, Bapak Ibu. Mereka membawa pertanyaan dari orang lain yang ditanyakan kepada mereka, mereka bawa pertanyaan itu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Bertanya tentang urusan agama, ini kita harus bertanya kepada ahlinya. Lah kalau kita dapat pertanyaan dari orang, terkadang kan kita yang suka-suka ngaji ini ditanya sama orang yang jarang ngaji. Jenengan kan suka ngaji, ini gimana hukumnya begini-begini. Nah, kalau panjenengan tidak ahli dan tidak tahu di bidang itu, nah panjenengan bilang, bentar, saya akan tanyakan pertanyaan jenengan, saya akan sampaikan pertanyaan jenengan ini kepada ustadz saya, kepada guru saya, kepada ulama, kepada kiai. Nah, ini penting. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak tahu. Ahli dzikir itu adalah orang yang dengan ilmunya semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ahli dzikir. Ahli ilmu ya ahli ingat kepada Allah. Jadi kalau kita bingung dalam urusan agama, maka bertanya kepada siapa? Kepada ahlinya. Baik. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad anil ahillah, tentang hilal. Al-ahillah ini jamak dari kata hilal. Kalau hilal satu, kalau ahillah banyak, ya jamak. Hilal itu Bapak Ibu diterjemahin dengan bulan sabit, bulan yang masih kecil, ya. Disebutkan oleh Imam Ar-Razi, hilal itu adalah lailataini min awal wa lailataini min akhir. 2 malam pertama sama 2 malam terakhir dalam satu bulan itu. 2 malam pertama muncul bulan itu disebut dengan bahasa Arabnya adalah hilal. 2 malam terakhir berarti tanggal berapa? Tanggal 29 dan tanggal 30, atau tanggal 30, tanggal 29, tanggal 28, tanggal 29. Ya, kalau dalam satu bulan 30 hari berarti tanggal 29, tanggal 30 itu juga bisa disebut dengan hilal. Intinya hilal ini bulan yang masih kecil atau bulan yang sudah kecil, ya. Kalau panjenengan pernah lihat gambar proses bulan itu ya, mulai dari kecil besar terus kecil lagi. Nah, itu gambaran kehidupan manusia, ya. Kata ulama, gambaran kehidupan manusia itu seperti bulan, ya. Awalnya kecil besar terus menyusut hilang, ya. Kalau bulan secara umum bahasa Arabnya adalah qamar secara umum, ya.
Sedangkan bulan kalau sudah purnama, udah bulat begitu Bapak Ibu. Bulat itu bahasa Arabnya bukan komar, tapi apa? Kalau purnama itu bahasa Arabnya apa? Badar. Ya, al-badru. Kan ada syair itu. Terus tola'al badr. Terus min sani. Nah, bisa, tapi kalau Quran kok nggak bisa panjenengan. Kalau lagu-lagu itu bisa. Tapi kalau Quran susah banget. Ya. Apa banyak dosanya mungkin ya. Kok susah disuruh lanjutkan hafalan Quran itu susah. Tala'al badru, telah muncul al-badru bulan purnama. Jadi kalau purnama bahasa Arabnya al-badru. Kalau bulan secara umum bahasa Arabnya apa? Qamar. Kalau bulan sabit atau masih kecil atau sudah kecil bahasa Arabnya hilal. Nah, ada doa yang disunnahkan oleh Nabi untuk dibaca ketika kita melihat hilal, ya, melihat bulan sabit, ya. Apa doanya? Ini nggak hafal juga karena nggak ada lagunya ya. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah, itu doa awal tahun sama akhir tahun juga bisa dibaca dengan itu. Ya, doa awal bulan. Nah, misalnya ini yang dimaksud bulan Hijriah ya, bukan bulan Masehi ya. Panjenengan nanti setelah bulan Muharram ini masuk bulan Safar ya. Panjenengan melihat bulan, Nabi ketika melihat hilal, maka beliau langsung berdoa, Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Hafal. Ya Allah. Kok enggak hafal? Kalau jenengan lihat bulan apa yang dibaca? Enggak baca apa-apa ya? Masya Allah. Astagfirullah ya. Allahumma ahlilhu alaina. Ya Allah, tampakkan hilal itu kepada kami. Bil yumni, membawa keamanan. Ya. Dengan rasa aman. Wal iman, menambah keimanan. Wassalamah, keselamatan. Wal islam, keislaman. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhan engkau wahai bulan Allah. Ya, Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahlilhu alaina. Menghafalnya gampang Bapak Ibu. Kata kuncinya Allahumma ahlilhu alaina. Ini kata kuncinya. Yang setelahnya itu gampang. Bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Coba ulang lagi. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Ya. Kalau bisa panjenengan hafal doa-doa keseharian seperti itu. Ya. Jadi setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita lakukan itu sudah diajarkan doanya oleh Rasulullah. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, ya, semuanya kontak dengan Allah. Ada mengandung zikrullah, ya. Nah, kalau mengandung zikrullah, menyebut nama Allah, maka apa yang kita lihat dan apa yang kita lakukan akan menambah keberkahan, ya. Nah, bulan termasuk tanda kebesaran Allah. Artinya ketika kita melihat bulan, yang kita bayangkan adalah kehebatan Allah. Ya, satu tapi bisa menerangi seluruh bumi, jemaah rahimakumullah. Adakah manusia buat satu lampu bisa menerangi satu kota? Saya belum pernah menemukan itu. Yang ada bisa menerangi satu kampung, iya. Tapi satu lampu bisa menerangi satu kota itu masih belum. Allah buat lampu siang dan malam satu, jemaah rahimakumullah, tapi bisa menerangi seluruh dunia. Subhanallah. Itu tanda kebesaran Allah. Makanya kalau kita melihat bulan,
yang kita rasakan kehebatan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam surah Fussilat ayat 37. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Termasuk tanda kebesaran Allah malam, siang, matahari dan bulan, ya. Ketika sahabat bertanya ke Rasulullah tentang hilal, kenapa hilal itu awalnya kecil kemudian membesar lalu mengecil dan menghilang, lalu Nabi dibimbing oleh Allah untuk menjawab, "Qul," katakanlah kepada mereka wahai Muhammad. Kalau ada kul dalam Al-Quran, Allah ingin mengingatkan bahwa apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad dan apa yang disampaikan itu memang bersumber dari Allah, bukan dari hasil pemikiran beliau sendiri. Kul, katakanlah wahai Muhammad, hiya, hilal itu mawaqitu linnasi wal hajj, petunjuk waktu bagi manusia, wal hajj, ya, dan petunjuk waktu untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Kalau kita perhatikan jawabannya, kira-kira sesuai dengan pertanyaannya enggak? Jawaban ini sesuai pertanyaan ataukah beda dengan pertanyaannya? Coba panjenengan angan-angan. Kan pertanyaannya tadi, kenapa bulan itu awalnya kecil, terus membesar sampai purnama, lalu mengecil dan menghilang. Nabi menjawabnya apa? Kata Nabi atas bimbingan dari Allah, oh itu petunjuk waktu bagi manusia dan petunjuk untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal pertanyaannya, kenapa kok awalnya kecil menjadi besar lalu mengecil lagi? Nah, menurut panjenengan jawaban ini sesuai pertanyaannya ataukah tidak sesuai? Hah? Mau mengatakan gak sesuai, takut kualat, ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mengkaji lebih dalam, ya, jawaban ini tidak sesuai dengan pertanyaannya. Maksudnya tidak mengena kepada pertanyaannya. Karena pertanyaannya mengapa? Justru Al-Quran menjawabnya fungsi, bukan pertanyaan daripada mengapa itu. Jemaah rahimakumullah. Kalau disesuaikan dengan pertanyaan, sejarah pertanyaan ini, mengapa bulan itu awalnya mengecil kemudian membesar, itu kan secara ilmiahnya bagaimana? Ada yang pernah belajar nggak ini? Kenapa bulan itu kok sabit lalu purnama itu kenapa? Hah? Rotasi kan? Jadi kalau saya pernah baca tadi, cuman saya lupa sudah. Jadi kalau bulan purnama itu karena apa? Karena dekat dengan matahari atau dekat dengan bumi dan sebagainya, saya kurang paham. Ya. Tapi yang jelas secara ilmiah jawaban itu ada. Cuman Al-Quran di dalam ayat ini tidak menjawab secara ilmiah. Al-Quran justru menjawab dengan fungsi dari bulan itu sendiri. Nah, ini pelajarannya apa? Yang pertama, tidak selamanya jawaban itu sesuai dengan pertanyaan. Ya, enggak selamanya. Contoh, ketika ada orang kafir atau sahabat Nabi juga bertanya kepada Rasulullah tentang kapan kiamat, Allah tidak menjawab waktunya. Justru Allah menjawab kejadiannya. Justru Allah menjawab tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Justru Nabi bertanya balik, ma'adattalah, apa yang kamu persiapkan? Jadi tidak selamanya jawaban itu sesuai dengan pertanyaannya. Justru kalau pertanyaan itu nggak penting ditanyakan, jawabannya kita harus arahkan kepada yang penting, kepada yang lebih bermanfaat. Nah, contoh misalnya panjenengan bertanya, Ustadz kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Ustadznya nggak perlu menjawab pertanyaan itu. Alihkanlah jawabannya kepada hal yang penting. Ya, apakah kamu sudah khusyuk ketika sholat maghrib? Bagaimana gerakan rukukmu? Bagaimana kesempurnaan sujud? Jadi arahkan kepada hal-hal yang penting. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, jawaban ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan kitab ilmiah, tapi Al-Quran itu adalah kitab petunjuk, kitab hidayah.
Kalau Al-Quran kitab ilmiah, pasti jawabannya ilmiah. Dijawab karena matahari dekat dengan bulan, atau misalnya matahari bulan dekat dengan bumi dan sebagainya. Pokoknya dijawab dengan jawaban yang ilmiah, ya. Tapi Al-Quran itu bukan kitab ilmiah. Al-Quran itu kitab petunjuk, kitab hidayah. Makanya yang dijawab oleh Al-Quran itu fungsinya, ya, bukan ilmiahnya, jemaah rahimakumullah, ya. Oleh karena itu jawaban Al-Quran adalah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah bahwa bulan itu sebagai petunjuk waktu bagi manusia dan sebagai petunjuk waktu untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Petunjuk waktu untuk puasa. Kita puasa nggak boleh pakai penanggalan Masehi, ya. Puasa itu harus pakai penanggalan Hijriyah, dan Hijriyah pakai pergerakan bulan, jemaah rahimakumullah, ya. Puasa, haji, apalagi puasa, haji, bayar zakat juga begitu. Zakat fitrah nggak boleh pakai hitungan Masehi, harus pakai hitungan Hijriyah, Qamariyah, jemaah rahimakumullah. Itulah kenapa Allah menyebut bulan sebagai mawaqitu linnasi wal hajj. Kita lanjut. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Kebaikan itu bukanlah ketika kalian mendatangi rumah dari belakangnya, tetapi kebaikan itu man ittaqa, ketika bertakwa. Apa maksud ayat ini? Ternyata ayat ini Bapak Ibu memiliki sebab turun. Di dalam tafsir Al-Qurtubi itu disebutkan ada beberapa sebab turunnya, tapi semuanya hampir sama, ya. Ada yang mengatakan dulu orang-orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah, ketika mereka berpergian, ya, lalu mereka pulang dari perpergian jauh itu, maka mereka tidak mau masuk rumah dari depan. Mereka mau masuk dari belakang, sedangkan di belakang nggak ada pintu masuknya. Akhirnya mereka melobangi, ya, rumah di belakangnya itu supaya bisa masuk. Nggak tahu apa maksud mereka, apa kepercayaan mereka seperti itu, kenapa kok melakukan seperti itu, wallahu ta'ala alam. Pendapat kedua mengatakan ini berkaitan dengan ibadah haji. Jadi orang-orang Arab jahiliyah kalau sudah melaksanakan ibadah haji, ya, maka mereka pulang ke rumahnya, masuk rumah itu tidak melalui pintunya, tapi mereka akan masuk melalui belakang. Jadi bagian belakangnya akan dilobangi oleh mereka supaya mereka bisa masuk. Yang ketiga, jemaah rahimakumullah, masih berkaitan dengan haji, yaitu apabila mereka sudah berihram lalu ada sesuatu yang ketinggalan dan ingin mereka ambil di rumahnya, maka mereka akan masuk dari belakang. Sebab mereka tidak ingin, ya, antara kepala mereka dan langit itu ada penghalang, sehingga mereka masuk dari arah belakang, jemaah rahimahullah. Jadi ngambilnya dari arah belakang, bukan dari arah depan, ya. Jadi hampir berkaitan antara satu sebab dengan sebab yang lain. Lalu Allah turunkan ayat ini. Kata Allah, kebaikan itu, ya, tolak ukur kebaikan itu bukan ketika kalian memasuki rumah-rumah kalian dari arah belakang, tetapi kebaikan itu adalah ketika manittaqa, bertakwa kepada Allah. Wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah ke rumah-rumah kalian min abwabiha, dari pintunya, tidak dilarang. Maka sejak turunnya ayat ini, para sahabat yang punya kebiasaan jahiliyah langsung ditinggalkan oleh mereka, dan mereka tidak lagi memasuki rumah dari belakang, walaupun mereka pulang haji atau pulang dari perjalanan jauh, ya. Jadi kunci kebaikan itu bukan dari masuknya rumah dari arah belakang, tapi kunci kebaikan itu adalah manittaqa, ketika seseorang bertakwa kepada Allah. Makanya di ujung ayat ini Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, ya. Takwa itu apa? Halo, panjenengan sering mendengarkan khatib menyampaikan wasiat takwa dalam mazhab Syafi'i, ya.
Khatib yang tidak menyampaikan wasiat takwa, maka khutbahnya batal, tidak sah, karena wasiat takwa termasuk rukun dalam mazhab Syafi'i, ya. Takwa itu Bapak Ibu dari kata wiqayah. Wiqayah artinya menjaga diri dari sesuatu yang membahayakan. Menjaga diri dari sesuatu yang membahayakan. Kira-kira menurut panjenengan yang paling membahayakan hidup kita ini apa? Yang paling membahayakan apa? Kemiskinan, sakit, atau tidak punya jodoh, atau tidak punya anak? Nah, apakah itu yang paling membahayakan? Ternyata bukan. Dalam pandangan orang beriman, yang paling membahayakan itu adalah neraka. Makanya Allah berfirman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian, bukan dari kemiskinan. Allah tidak akan menuntut kita sebagai orang tua kalau anak kita miskin, Bapak Ibu. Enggak dituntut. Allah tidak akan menuntut kita sebagai suami kalau istri kita enggak cantik, kalau istri kita tidak kaya, kalau istri kita tidak tidak rajin misalnya gitu kan. Tapi Allah akan menuntut kita sebagai seorang suami kalau istri dan anak kita ya masuk neraka, dituntut oleh Allah, ditanya. Dan mereka nanti pada hari kiamat dipersilahkan oleh Allah untuk menuntut kepala keluarganya. Makanya Allah memerintahkan kita jaga diri kita dan keluarga kita dari apa? Dari api neraka. Karena yang paling membahayakan diri kita ini sebenarnya adalah neraka. Oleh karena itu ketika kita berusaha menjaga diri kita dari api neraka, berarti saat itu kita sedang bertakwa kepada Allah. Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Ya, sedekah dengan sepotong kurma itu bisa menjaga diri kita dari api neraka. Nah, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jagalah diri kalian dari azab Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Beruntung ini tuflihun Bapak Ibu dari kata falaha. Falaha itu orang yang tidak susah, orang yang tidak sedih dan juga tidak takut. Tidak sedih, tidak takut, ya. Tidak sedih dan tidak takut. Ada orang yang sedih tapi dia nggak takut. Ada orang yang tidak takut tapi dia sedih. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kapan manusia itu tidak takut dan tidak sedih? Yaitu ketika di surga. Makanya ketika ada kata-kata tuflihun, beruntung, itu maksudnya adalah surga. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Walaupun ditarik oleh ulama kepada pemahaman yang lain, bahwa kalau kita ingin sukses, ingin beruntung, ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, kuncinya adalah bertakwa kepada Allah. Sehingga ulama menyebutkan dalam satu perkataannya, taqwallah, at-taqwa miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Takwa itu kunci kebaikan di dunia dan di akhirat. Artinya kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, kuncinya satu, takwa kepada Allah. Ada beberapa ayat yang menunjukkan itu Bapak Ibu. Seperti di surah At-Tolaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Takwa kepada Allah. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan segala urusannya yusran, mudah. Urusan mendidik anak, urusan ekonomi, urusan keluarga, semuanya dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita bertakwa.
Jadi kunci untuk mendapatkan kemudahan itu adalah bertakwa kepada Allah. Kita nggak usah ngotot mendidik anak kalau kita bertakwa kepada Allah sebagai orang tua. Ya. Allah akan turunkan keberkahan itu kepada anak-anak kita. Allah akan turunkan kesolehan itu kepada anak-anak kita. Walaupun kita nggak ngotot, jemaah rahimakumullah, nggak banyak peraturan, nggak banyak ngomel, ya. Tapi kalau kita jadi orang bertakwa kepada Allah, orang tua yang soleh-solehah, Allah akan mudahkan perjalanan hidup anak kita. Nanti anak kita kalau bertakwa kepada Allah, anaknya akan dimudahkan. Terus begitu. Nah, tapi kalau anak kita tidak bertakwa kepada Allah, sudah putus keberkahan itu. Nanti cucu kita, cicit kita tidak akan merasakan keberkahan, ketakwaan daripada orang tuanya. Makanya manusia itu kan ada 3, Bapak Ibu. Ada pejuang, ada penikmat, ada penghancur. Dalam satu organisasi, dalam satu keluarga, biasanya kalau kita nggak pandai-pandai sebagai orang tua, ya, kehidupan keluarga itu atau organisasi itu ya ada 3 ini. Ada yang pejuang, ada yang cuman menikmati aja, ada penghancur, jemaah rahimakumullah. Nah, makanya didik anak-anak kita untuk menjadi pejuang, ya. Walaupun panjenengan orang yang berharta, jangan gelontorkan harta kepada mereka. Didik mereka dengan pendidikan supaya mereka menjadi pejuang, bukan penikmat, ya. Bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Insyaallah 190 kita bahas pekan depan, karena ini ada kaitannya dengan ayat 191. Ini perintah perang kepada Rasulullah dan kaum muslimin, ya. Ada pertanyaan, monggo. Takut yang mau bertanya. Karena umat Nabi itu paling sedikit pertanyaannya, jadi takut yang mau bertanya. Silakan. Takut betulan panjenengan ini ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.